selamat siang. Selamat siang. Apakah suara dan gambar saya terlihat sangat jelas? Ya, suaranya terdengar jelas dan gambarnya juga cukup terlihat dengan jelas. Baik, terima kasih sebelumnya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Neles Aulia Libis. Pada sesi ini, saya berperan sebagai konselor yang akan mendampingi Anda. Tugas saya adalah membantu Anda mengeksplorasi permasalahan yang ingin Anda bahas, serta mendukung Anda agar dapat memahami kondisi yang sedang dialami dengan lebih baik. Baik, sebelum kita memulai, saya ingin memastikan bahwa Anda berada di tempat yang cukup pribadi dan aman, sehingga Anda dapat berbicara dengan nyaman dan terbuka. Apakah saat ini Anda berada di ruangan yang kondusif? Ya, saat ini saya sedang berada di ruangan sendiri dan apakah suara saya juga terdengar dengan jelas? Baik, terima kasih. Untuk suaranya juga sudah jelas. Saya ingin menginformasikan untuk kenyamanan bersama. Saya juga menyarankan agar notifikasi atau gangguan lain dapat diminimalkan selama sesi berlangsung. Dengan begitu, kita bisa lebih fokus pada pembahasan yang penting bagi Anda. Oke, baik, saya ngerti. Oke, selanjutnya saya ingin menjelaskan sedikit mengenai aturan dalam sesi konseling ini. Seluruh percakapan yang berlangsung itu bersifat rahasia. Saya tidak akan merekam sesi ini dan saya berharap sesi ini juga tidak direkam tanpa persetujuan bersama. Apakah Anda menyetujui hal ini? Ya, saya setuju. Baik, terima kasih. Untuk tujuan dari sesi ini adalah membantu Anda memahami tekanan yang sedang Anda alami serta menemukan cara-cara yang paling sesuai dengan diri Anda. Dalam proses ini, Anda bebas menceritakan apapun sesuai dengan kenyamanan Anda. Dan durasi kita hari ini hanya sampai 15 menit. Apabila terjadi kendala teknis seperti jaringan terputus, kita dapat melanjutkan kembali sesi sesuai kesepakatan. Apakah Anda bersedia melanjutkan sesi konseling ini? Ya, saya bersedia. Baik, terima kasih atas kesediaan Anda. Untuk memulai sesi ini, silahkan ceritakan secara umum hal utama yang membuat Anda memutuskan untuk mengikuti konseling hari ini. Saya akan mendengarkannya. Baik, terima kasih. Untuk sesi konseling hari ini, saya ingin menceritakan tentang tekanan pekerjaan saya akhir-akhir ini yang sedikit mulai berat. Paling itu sih. Terima kasih atas keterbukaan Anda. Sebelum melanjutkan, boleh saya mengetahui nama yang ingin Anda gunakan selama di sesi ini? Nama saya Andi. Baik Andi, terima kasih. Jika di tengah sesi Anda merasa lebih nyaman menggunakan nama panggilan, silakan sampaikan kapan saja ya. Dan saya minta tolong kepada Andi untuk suaranya dilebih keraskan sedikit karena di sini sangat kecil terdengarnya. Baik. Baik, mungkin saya mau cerita tentang akhir-akhir ini sih saya sangat merasa tertekan dengan pekerjaan saya yang
kebetulan saya bekerja di salah satu retail di Indonesia yang sudah cukup memiliki tanggung jawab besar gitu ya. Dan rasanya itu dengan tanggung jawab yang besar, serasa tidak ada waktu untuk istirahat sih. Saya mendengar bahwa tekanan tersebut datang dari besarnya tanggung jawab yang Anda emban ya. Dan hal itu membuat Andi merasa sulit untuk beristirahat. Boleh Andi ceritakan lebih lanjut sejak kapan perasaan tertekan ini mulai Anda rasakan? Perasaan yang saya rasakan mungkin kurang lebih sejak beberapa bulan terakhir, ketika beban kerja saya mulai bertambah. Berarti peningkatan beban kerja dalam beberapa bulan terakhir menjadi salah satu pemicu utama tekanan yang Andi alami saat ini ya? Ya betul, bahkan ketika saya sudah di rumah pun pikiran saya masih tertuju pada pekerjaan yang saya kerjakan pada hari itu. Baik, sepertinya batas waktu antara kerja dan waktu pribadi menjadi semakin kabur ya bagi Andi sendiri. Ya betul. Apa yang biasanya terjadi ketika pikiran tentang pekerjaan muncul saat Andi berada di rumah? Saat saya berada di rumah sih, saya ngerasa jadi orang yang gelisahan dan sulit menikmati waktu untuk istirahat sih. Baik, kondisi tersebut tentu melelahkan ya, sangat melelahkan. Karena tubuh berada di rumah, tapi pikiran masih terus bekerja. Oke, baik. Ketika tekanan dan kegelisahan itu muncul, perasaan apa yang paling kuat yang Andi rasakan saat itu? Saya menjadi orang yang selalu merasa cemas, emosional yang tidak stabil, dan jadi mudah tersinggung. Berarti selain merasa lelah, ada kecemasan dan emosi yang lebih sensitif yang ikut muncul. Apa yang biasanya Andi lakukan nih untuk meredakan perasaan tersebut? Karena mungkin saya mempunyai tanggung jawab yang lebih besar, jadi saya biasanya cuma memendam sendiri supaya biar tidak terlalu berdampak pada orang lain, dan akhirnya dipendam sendiri dan tetap dijalani dan tetap bekerja seperti biasanya sih. Sepertinya selama ini Andi berusaha bertahan sendiri ya, tanpa banyak memberi ruang pada perasaan Andi. Oke, baik. Ketika Andi memendam perasaan itu nih ya, pikiran apa sih yang paling sering muncul tentang diri Andi sendiri? Pikiran yang akan muncul itu, saya akan selalu merasa harus selalu kuat dan tidak boleh melakukan kesalahan sekecil apapun. Berarti ada tuntutan besar ya dalam diri Andi sendiri untuk tampil kuat dan selalu sempurna. Ya betul, kalau saya gagal dalam suatu pekerjaan saya merasa tidak bagus dalam manajemen waktu dan merasa tidak berguna karena tidak berhasil. Kalimat itu terdengar sangat keras ya terhadap diri sendiri. Jika boleh nih saya bertanya, dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa berat sih tekanan yang Andi rasakan saat ini? Mungkin 8. Baik, angka tersebut menunjukkan bahwa beban yang Andi rasakan cukup berat ya. Dan wajar jika kondisi ini mempengaruhi emosi serta kesehatan Andi. Oke, jika Andi bayangkan
kondisi ini terus berlanjut tanpa adanya perubahan, apa hal yang paling Andi khawatirkan yang akan terjadi? Yang saya khawatirkan itu mungkin mengalami burnout atau seperti kehilangan motivasi kerja. Oke, kekhawatiran itu menunjukkan bahwa Andi sebenarnya peduli ya terhadap kesehatan dan keberlanjutan diri Andi sendiri dalam bekerja. Nah, menurut Andi nih, hal apa yang selama ini paling menguras energi dalam pekerjaan? Yang menguras energi itu karena saya di perusahaan retail yang selalu memiliki jam mobilitas kerja yang panjang dan tuntutan untuk selalu siap kapan aja di saat di pekerjaan maupun di rumah. Itu mungkin yang cukup melelahkan. Oke, baik. Tuntutan untuk selalu siap tersebut tampaknya memberi tekanan cukup besar ya bagi Andi sendiri. Jika Andi memikirkan satu perubahan kecil yang paling mungkin dilakukan dalam waktu dekat, itu apa yang terlintas sekarang? Yang terlintas mungkin saya bisa mulai membatasi jam kerja saya dan tidak selalu membawa pekerjaan ke rumah. Oke, baik. Langkah itu terdengar sangat realistis dan sesuai dengan kebutuhan Andi saat ini ya. Oke, bagaimana sih perasaan Andi ketika membayangkan mulai menerapkan batasan tersebut? Mungkin agak sedikit takut, tapi mungkin ada impact yang bagus, jadi saya agak sedikit merasa lebih lega sih. Oke, selain itu, apakah ada orang yang terdekat yang selama ini bisa Andi ajak berbagi atau memberi dukungan secara emosional? Berbagi secara emosional mungkin pasangan saya pribadi sih. Oke, baik. Dukungan dari pasangan memang dapat menjadi sumber kekuatan yang membantu Andi menghadapi tekanan ini secara bertahap. Oke, Andi, sebelum kita mengakhiri sesi ini, saya ingin mengajak Andi sejenak untuk merefleksikan apa yang sudah kita bahas bersama tadi. Dari percakapan kita, terlihat bahwa tekanan kerja yang tinggi telah berdampak cukup besar pada kondisi fisik, emosi, dan pikiran Andi, seperti rasa lelah, kesulitan tidur, serta tuntutan untuk selalu kuat dan tidak boleh gagal. Andi sendiri juga menyadari nih bahwa selama ini juga cenderung memendam perasaan dan terus memaksakan diri, meskipun di dalam diri Anda sendiri mulai muncul kekhawatiran akan kelelahan emosional dan kemungkinan terjadinya burnout. Kesadaran ini merupakan langkah awal yang penting dalam proses menjaga kesehatan diri Andi sendiri. Nah, dalam sesi ini, Andi mulai mempertimbangkan beberapa langkah kecil yang realistis, seperti membatasi jam kerja, terus tidak selalu membawa pekerjaan ke rumah, serta membuka ruang untuk berbagi dengan pasangan sebagai sumber dukungan secara emosional. Apakah rangkuman ini sudah menggambarkan apa yang Andi rasakan dan pahami dari sesi hari ini? Iya, sangat-sangat seperti apa yang saya rasakan dengan beberapa kondisi saya belakangan ini, itu sangat sesuai dan saya agak mulai lebih memahami itu kondisi saya sekarang itu. Ya, saya ikut senang mendengarnya.
perasaan lebih memahami diri sendiri seringkali menjadi tanda seorang bahwa sudah mulai memberi perhatian pada kebutuhan emosional yang selama ini mungkin terabaikan ya. Oke, untuk sementara saya tidak menuntut Andi melakukan perubahan besar. Cukup satu langkah kecil yang terasa paling memungkinkan bagi Andi. Misalnya, menetapkan batas waktu kerja yang lebih jelas atau bahkan memberi jeda istirahat untuk diri sendiri. Dan Andi dapat mengamati bagaimana perasaan dan energi Andi setelah mencoba hal tersebut. Jika nanti di kemudian hari Andi merasa kembali terbebani, Andi dapat mengingat bahwa Andi tidak harus menghadapi semuanya sendirian. Mencari dukungan dan berbagi cerita bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk kepedulian terhadap diri sendiri. Oke, apakah ada hal lain nih yang masih ingin Andi sampaikan kepada saya atau yang ingin Andi tanyakan sebelum kita mengakhiri sesi hari ini? Yang ingin saya tanyakan ya, sepertinya sudah cukup karena saya sudah merasa lebih lega. Baik, terima kasih atas keterbukaan dan kepercayaan Andi selama sesi ini berlangsung. Saya sangat menghargai keberanian Andi untuk berbagi pengalaman dan perasaan yang cukup berat. Jika Andi bersedia, kita dapat melanjutkan sesi berikutnya untuk melihat perkembangan dan mengeksplorasi strategi yang lebih sesuai bagi Andi. Baik, untuk saat ini kita akan mengakhiri sesi konseling via Zoom hari ini ya. Jaga kesehatan dan fisik serta emosional Andi. Sampai bertemu pada sesi selanjutnya. Terima kasih Andi. Terima kasih banyak.